Fungsi manajemen ada 4: planning, organizing, leading, dan controlling. Apa saja yang akan dibahas? 1. Planning atau perencanaan. 2. Organizing atau pengorganisasian. 3. Leading atau kepemimpinan. 4. Controlling atau pengendalian. Planning atau perencanaan. Pengertian: planning atau perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan perusahaan. Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Apa tujuannya? 1. Pemberian arahan bagi tim, perusahaan, dan diri sendiri. Bertujuan agar ada arahan untuk melangkah ke depan untuk menyusun masa depan. 2. Mengurangi dampak perubahan yang merugikan. Bertujuan untuk mengurangi kemungkinan tak menyenangkan atau potensi kegagalan dalam mencapai tujuan. 3. Pengurangan ketidakpastian. Bertujuan mengurangi ketidakefektifan dalam kegiatan, ketidakpastian rencana, dan agenda yang tidak terstruktur. Apa saja manfaatnya? 1. Hasil perencanaan adalah pedoman dasar dan referensi dalam melakukan kegiatan. 2. Perencanaan menentukan arah tujuan dan target bisnis perusahaan. 3. Kegiatan masing-masing unit manajemen lebih terorganisir. 4. Implementasi tugas menjadi lebih tepat, efektif, dan efisien. 5. Ancaman dan hambatan yang mungkin terjadi dapat diprediksi dan diatasi sedini mungkin. 6. Sebagai alat koordinasi antar bidang atau divisi perusahaan. Jenis planning dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan waktu. A. Jangka panjang. Jangka waktu lebih dari 5 tahun, banyak ketidakpastian dan bisa berubah sewaktu-waktu, bisa berorientasi pada lebih dari satu tujuan. B. Jangka pendek. Jangka waktu 1 tahun atau kurang, memberikan dasar rancangan, memenuhi tujuan tertentu dalam waktu dekat, lebih realistis karena mampu menjawab pertanyaan, apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan benar? 2. Berdasarkan tingkatan. Planning ini mencakup tindakan yang lebih terperinci dengan respon tertentu. 3. Berdasarkan operasi. Planning ini berdasarkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan tenggat waktu dan penugasan yang terstruktur dan konkret. Contohnya, planning kerja dari atasan atau bahkan saat di bangku kuliah. 4. Berdasarkan ruang lingkup. Planning ini digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara strategis dan operasional. Planning mencakup tujuan dan tugas jangka pendek yang dirancang untuk menciptakan hasil tertentu dalam ruang lingkup dan rentang waktu yang terbatas. Tahapan penyusunan planning. Langkah-langkah perencanaan atau planning. 1. Analisis situasi dan identifikasi masalah dalam organisasi dan tujuan organisasi. 2. Tentukan skala prioritas. 3. Tetapkan tujuan program. 4. Kembangkan rencana kerja operasional. Organizing, pengorganisasian. Organizing adalah proses mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi, kemudian menjadi satu kesatuan untuk mencapai rencana dan tujuan perusahaan atau organisasi. Apa tujuan organizing? 1. Membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. 2. Membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. 3.
menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. 4. Mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. 5. Mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Manfaat organizing, pembagian tugas antar orang atau definisi lebih efektif, menciptakan spesialisasi saat mengerjakan tugas atau pekerjaan. Setiap orang atau anggota dalam perusahaan tidak bingung karena job desk sudah jelas. Tahapan menjalankan organizing. 1. Mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. 2. Menentukan tugas utama. 3. Membagi tugas kepada individu atau karyawan. 4. Mengalokasikan sumber daya. 5. Evaluasi dan strategi pengorganisasian. Leading kepemimpinan. Pengertian leading atau kepemimpinan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarah, memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi leading yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi instruktif menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas kepada anggotanya. Yang kedua, fungsi delegasi, perwakilan atau utusan dengan proses menunjukkan secara langsung maupun musyawarah, misalnya mengutuskan seorang menjadi salah satu perwakilan. Yang ketiga, fungsi partisipasi merupakan menempatkan kepemimpinan untuk mendorong anggotanya agar berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang keempat, fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya secara efektif agar mencapai tujuan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Terakhir, fungsi konsultatif menempatkan para anggota agar dapat berkonsultasi kepada pemimpin untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan leading. 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. 5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis. Pekerjaan utama leading. Pekerjaan utama meliputi 5 kegiatan, yaitu 1. Mengambil keputusan. 2. Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara pemimpin dan bawahan. 3. Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak. 4. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya secara tepat. 5. Memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Controlling merupakan proses yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Menurut Harold Kohns, controlling adalah mengukur dan mengoreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapainya agar dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Menurut George R. Terry, controlling adalah mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Selain itu, menurutnya, mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa tercapai secara efektif dan efisien tanpa adanya melenceng juga termasuk di dalamnya. Tujuan controlling. 1. Memberi jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas.
sesuai dari rencana yang sudah dibuat bisa didasarkan atas kebijaksanaan dan perintah. 2. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan proses pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan. 3. Melakukan tindak pencegahan perilaku pemborosan dan penyelewengan saat melakukan suatu kebijakan atau perintah. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemimpin organisasi, dalam hal ini bisa diartikan pemerintah. Fungsi controlling. Ada beberapa fungsi controlling dalam manajemen adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Untuk mencegah terjadinya kelalaian, penyelewengan, penyimpanan, dan kelemahan agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. 3. Untuk mengambil langkah koreksi dan klarifikasi terhadap penyimpanan yang mungkin saja ditemukan. 4. Untuk menjalankan berbagai macam alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. 5. Untuk mendidik para pejabat agar mereka bisa menjalankan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditentukan. 6. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab pejabat yang diberikan wewenang dan tugas untuk menjalankan pekerjaan. Controlling dibedakan menurut sifat dan waktu. 1. Preventive control, pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 2. Repressive control, pengawasan dilakukan setelah kegiatan berlangsung dan melakukan pengukuran capaian hasil. 3. Pengawasan mendadak atau sidak. 4. Pengawasan melekat atau waskat. 5. Pengawasan berkala. 6. Pengawasan saat proses dilakukan. Terima kasih. Langkah-langkah controlling. 1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai dengan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. 3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. 4. Kembali membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal atau rencana kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengukur capaian keberhasilannya. 5. Melakukan tindakan perbaikan. 6. Jika ada kesalahan atau penyimpangan, segera melakukan perbaikan. 7. Meninjau dan menganalisis ulang rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama anggota kelompok. 1. Anissa Nurul Kolbi. 2. Aldi Ardiansyah. 3. Ambisya Robiatul Awaliyah. 4. Safaruddin Jamil. Dan dosen pengampu Ibu Erna Apriani SMMM. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.